jalan. Di sekolah itu tempat yang paling menyenangkan. Sekolah itu adalah tempat yang paling menggembirakan. Jadi murid-murid itu kalau hari libur ingin segera cepat-cepat sekolah lagi. Jadi dalam misalkan liburnya Sabtu Ahad, dia nggak sabar menunggu hari Senin biar bisa kembali lagi ke sekolah. Nah, bagaimana caranya kita para guru pimpinan menciptakan lingkungan di sekolah itu benar-benar lingkungan yang menggembirakan bagi anak-anak kita. Tapi mungkin kalau Australia kelemahan utama mereka adalah pendidikan akhlak, agama, keturunan agama. Kalau kita ya alhamdulillah ada pendidikan akhlaknya, pendidikan karakter dan pendidikan agama. Nah, hati berbahagia. Sekarang baru saya akan mulai ceramah syawalat. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan ibadah Ramadan, puasanya, qiyamul lailnya atau salat tarawih, baca Quran, zikir, doa, sedekah, dan zakat. Maka mungkin ada juga yang iktikaf. Nah, semoga-moga semua amal ibadah kita di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat itu kalau sudah selesai Ramadan pada suasana Idul Fitri, mereka paling risau, yang paling mencemaskan para sahabat itu adalah kalau ibadah selama bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah. Maka mereka kalau ketemu saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Itu karena risau kalau tidak diterima, maka doanya kalau bertemu taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Semuanya terimalah wahai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi kemudian saya tidak tahu siapa yang memulai. Di Arab sendiri ditambah orang dengan ucapan lagi, ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang yang kembali membawa kemenangan. Jadi dia kata ada ya'udu a'idin, orang yang kembali. Karena ingat Nabi pernah mengatakan setelah pulang dari perang, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita telah kembali dari perang, dari jihad kecil menuju jihad yang lebih besar. Sahabat bertanya, mal jihadil akbar ya Rasulullah, apa jihad yang lebih besar itu? Nabi menjawab, jihadun nafs, perang melawan hawa nafsu. Nah, karena bulan Ramadan adalah melawan hawa nafsu, kita menahan diri kita, maka dianggap kita sudah pulang dari peperangan yang besar. Moga-moga pulang dengan membawa kemenangan. Kemudian mengungkapkan menjadi ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Dan sampai di Indonesia ja'alananya hilang, tinggal minal a'idin wal faizin. Nah, banyak juga yang menulis dalam huruf Latin itu keliru menulisnya, ditambah dengan Z. Minal a'idin ditambah Z, akhirnya menjadi minal a'idin. Jadi kata ada ya'udu dari a'udzubillah. Jadi bukan orang yang kembali, tapi orang yang mohon perlindungan. Minal a'idin. Harusnya tidak pakai Z, cukup dah saja. Minal a'idin. Wal faizin juga nggak boleh pakai Z. Zai, Z saja. Nggak boleh pakai da. Nggak ditambah dengan da, cuma Z saja. Karena dikata faza, yafuzu, fauzan, faiz. Minal a'idin wal faizin. Tapi Arab modern sekarang nambah lagi, tambah lagi ucapannya dengan kulla amin wa antum bi khair. Tidak hanya dalam suasana Syawal ini saja, Idul Fitri saja, tapi sepanjang tahun semua semoga kita itu baik terus. Menjadi kulla amin wa antum bi khair. Jadi bukan kullu amin, tapi kulla. Kenapa? Karena aslinya ada huruf jamnya. Fi kulli amin, pada setiap tahun, setiap masa.
Tapi dihilangkan fi, maka harakatnya menjadi mansub. Maka disebut dengan mansub binaz'il khafdi. Jadi kulla itu kenapa mansub? Karena huruf jarnya dihilangkan. Jadi tidak boleh dibaca kullu amin, tapi harus dibaca kulla amin wa antum bi khair. Nah, di Arab sudah jadi panjang. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, jalanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin, kulla amin wa antum bi khair. Nah, sampai di Indonesia orang Indonesia tidak mau kalah, tambah lagi bahasa Indonesia yang kira-kira bunyinya hampir sama. Maka jadilah maaf lahir dan batin. Begitu populernya dua ungkapan itu, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, dikira mohon maaf lahir batin itu terjemahan dari minal aidin wal faizin. Jika ada kuis di televisi ditanya apa arti minal aidin wal faizin, pemirsa langsung jawab mohon maaf lahir dan batin. Tidak apa-apa, karena ini tahniah ini bersifat budaya saja. Bahkan sekarang ditambah orang dengan pantun-pantun. Selamat datang seperti tadi disebut oleh Bapak Ketua Panitia. Acara halal bihalal syawarat ini juga budaya. Di Muhammadiyah itu harus kita bedakan mana yang ibadah khasah dan mana yang ibadah ammah. Nah, ibadah khasah atau mahdah itu masuk bagian sawabit yang nggak boleh berubah-ubah. Jadi harus tetap nggak boleh berubah-ubah. Kaidahnya dalam ibadah mahdah itu adalah semuanya haram kecuali apabila ada perintahnya. Al aslu fil ibadah at-tahrim illa madala dalilun ala amrihi. Jadi dalam ibadah mahdah itu semua ditetapkan. Karena dikaji, didefinisikan ibadah mahdah adalah at-taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala bi hayatin wa juz'iyatin wa kaifiyatin mahdudatin haddadaha asy-syari'. Asy-syari' itu adalah Al-Qur'an dan hadis atau Allah dan Rasulnya. Jadi mendekatkan diri kepada Allah dengan cara, tata cara, upacara yang sudah dibatasi oleh syariat, yaitu dibatasi oleh Allah dan Rasulnya, dibatasi oleh Al-Quran dan hadis, sehingga kita hanya tinggal melaksanakan kalau ada perintahnya. Kalau tidak ada perintahnya, tidak boleh dilaksanakan. Kalau tetap dilaksanakan, dia menjadi bid'ah. Itu dalam ibadah mahdah. Tapi dalam ibadah ammah kaidahnya terbalik. Al-aslu fil muamalat al-ibahah illa madala dalilin ala khilafi. Hukum asal muamalat, budaya, kebudayaan, ibadah ammah itu semuanya boleh kecuali kalau ada dalil yang melarangnya. Jadi dibedakan, yang satu bersifat sawabit tetap, yang satu bersifat mutaghayyiran, menerima perubahan. Di suatu pengajian PDM, seorang peserta bertanya kepada saya, Pak Dinahar, apa ada hadisnya memulai acara dengan membaca basmalah dan menutup dengan membaca hamdalah? Apa ada hadisnya? Nabi bersabda, mulailah acara dengan membaca bismillah, tutuplah dengan membaca alhamdulillah. Apa ada hadisnya? Walaupun sifatnya bertanya, tapi saya tahu ujungnya. Apa yang dia maksud? Dia ingin menyatakan bahwa kalau nggak ada hadisnya, nggak boleh juga kita mulai acara dengan bismillah, menutup alhamdulillah, nanti menjadi bid'ah. Tapi saya tidak tanya, tidak jawab, tapi saya balik bertanya. Karena dari tadi saya amati snacknya sudah habis dia makan. Lalu saya tanya, apa ada hadisnya pengajian pakai snack? Kenapa kok urusan snack nggak nanya-nanya hadisnya? Jadi kalau semua harus ada hadisnya, ya lagu Sang Surya nggak ada hadisnya, Mas Muhammadiyah, Mas Aisyah nggak ada hadisnya. Marilah acara pertama, mari kita dengarkan
lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, itu juga nggak ada. Nggak ada. Tapi semuanya itu masuk wilayah budaya. Nah, sekarang budaya yang bernafaskan Islam, budaya yang berwarnakan Islam, maka pertanyaannya hanyalah bukan ada dalil yang memerintahkan, tapi adakah dalil yang melarang. Kalau tidak ada dalil yang melarang, berarti semuanya menjadi boleh. Kalau begitu, apabila sudah boleh, kita laksanakan atau tidak tergantung pertimbangan maslahah dan manfaat. Kalau lebih halal, nggak ada larangannya, boleh. Syawalan, nggak ada larangannya, boleh. Silaturahim, nggak ada larangannya, boleh. Tinggal pertimbangnya ada maslahahnya apa tidak, ada manfaatnya apa tidak. Karena tidak semua yang boleh bermanfaat, tidak semua yang boleh masalah. Kalau ada masalah, ada manfaat, maka kita laksanakan. Jadi secara metodologis itu harus dijelaskan tempatnya. Karena belakang ini ada gejala ingin memperluas wilayah bid'ah ke wilayah budaya. Jadi apa-apa nggak boleh nanti. Mihrab Nabi itu hanya setengah badan. Nah sekarang kalau mihrabnya menelan badan semuanya, nggak boleh. Mimbar Nabi itu pakai tangga. Kalau nggak ada tangga, nggak boleh. Nanti lama-lama karpet juga nggak boleh. Nanti nggak, kalau nggak ada karpet. Lama-lama perbanadi juga nggak boleh. Kaligrafi juga nggak boleh. Nah, kalau semuanya nggak boleh, nanti Islam itu menjadi sempit. Ya, menjadi sempit. Karena apa? Karena salah menempatkan mana yang sawabit dan mana yang mutabayyirat. Tapi kalau untuk akidah ya harus dimurnikan. Untuk ibadah mahdah harus dimurnikan. Untuk nilai-nilai baik dan buruk harus dimurnikan. Tapi untuk muamalat prinsip-prinsipnya saja yang kita ikuti. Tapi pelaksanaannya itu berkembang, menerima inovasi, menerima kreativitas. Perlu tegaskan itu karena di beberapa tempat di Muhammadiyah yang mulai mempersoalkan boleh nggak kita mengadakan perayaan atau peringatan Maulid Nabi. Tidak boleh, itu bid'ah. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah melaksanakannya, sahabat tidak pernah melaksanakannya, Khulafaur Rasyidin tidak pernah melaksanakannya. Nah, apakah semua yang tidak pernah dilaksanakan oleh Nabi dan para sahabat tidak boleh kita laksanakan? Kalau ya,